Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Mulyadi dari PT Indoprima Bionet. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang satu produk yang termasuk ke dalam keluarga produk tracheostomy tube, yaitu Percutaneous Dilatational Tracheostomy dari Primed, Jerman. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Percutaneous Dilatational Tracheostomy atau sering kita singkat dengan PDT adalah pemasangan pipa tracheostomi dengan teknik Chiaglia, di mana prinsip pemasangannya dengan menggunakan bantuan guide wire dan dilator. Mirip-mirip seperti pemasangan central venous catheter. Nah, produk kami ini yaitu Percutrack PDT tipe 1 adalah produk yang mendukung teknik pemasangan tracheostomi dengan teknik Chiaglia di atas. Baik, para dokter dan perawat sekalian, saya akan memperagakan tahapan-tahapan penggunaan peralatan dari Percutaneous Dilatation Tracheostomy dari PT Indoprima Bionet. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan manikin atau boneka, ya, dan saya hanya akan menyampaikan tentang tahapan penggunaan alat, bukan prosedur secara resmi dari rumah sakit. Baik, pertama-tama kita biasanya akan mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Itu sudah merupakan standar prosedur dari setiap rumah sakit apabila akan melakukan suatu prosedur atau tindakan. Kemudian mempersiapkan pasien sendiri. Nah, untuk prosedur pemasangan PDT ini biasanya posisi pasien terlentang, kemudian akan diberikan sedikit ganjalan begitu di bagian tengkuk sehingga lehernya akan hiperekstensi. Nah, sudah melaksanakan persiapan pasien, kemudian kita akan mendesinfeksi area dari sekitar tindakan. Kemudian biasanya akan diberikan ditutup dengan duk berlubang, ya, kain duk berlubang, sehingga akan terlihat hanya bagian sini saja, bagian trakea daripada pasien. Kemudian berikutnya kita akan menentukan lokasi daripada pemasangan tracheostomy PDT-nya. Nah, secara teori lokasi pemasangan PDT ini akan berada di antara cincin kedua dan ketiga atau ketiga dan keempat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan lokasi antara cincin kedua dan ketiga. Jadi kalau ini jakun ya, ini adalah cincin pertama di sini dan ini adalah cincin kedua. Jadi saya akan buat sayatan di sini nanti.
akan menempatkan posisi daripada tracheostomi di sini. Baik. Kemudian biasanya para operator akan melakukan pembiusan dengan anestesi lokal di sekeliling daripada lokasi yang sudah ditentukan. Karena tadi kita lokasi di sini, biasanya akan dilakukan pembiusan di sekitar lokasi insisi di sini. Kemudian operator biasanya akan melakukan insisi kurang lebih 1,5 sampai 2 cm, ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Jadi ini adalah perkiraan daripada insisi, ya. Jadi oke, 1,5 sampai 2 cm. Kemudian kita akan melakukan punctur, ya, dengan siring, tetapi siringnya kita harus isi dulu dengan NaCl, ya, dengan NaCl. Baik, ini adalah siring yang sudah kita isi dengan NaCl, kurang lebih 5 sampai 6 cc sudah cukup. Nah, kemudian kita akan melakukan punctur, ya, melakukan punctur ke area yang sudah kita tentukan sebagai lokasi pemasangan tracheostomi, ya. Kita lakukan punctur secara tegak lurus 90 derajat, ya. Nah, sambil ditusuk kita lakukan aspirasi. Nah, kalau sudah ada gelembung berarti ujung needle sudah berada di dalam trakea, ya. Nah, kita akan lakukan sedikit manipulasi gitu, ya, gerakan sebenarnya mengarah ke paru-paru agar nanti kateter needle ini akan mengarah ke paru-paru untuk selanjutnya mengarahkan guide wire ke arah paru-paru. Baik, kita lepas siring dan needle-nya sambil ditahan needle kateternya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan guide wire. Kita akan lakukan pemasangan guide wire atau J-tip guide wire, ya, seperti ini. Ini persis hampir mirip dengan pemasangan guide wire pada CVC. Masukkan kira-kira 10 sampai 15 cm, ya. Kemudian kita cabut ininya, ya. Kalau kita sudah merasa cukup, kita cabut needle kateternya, ya, sambil ditahan guide wire-nya, ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melebarkan lubang atau stoma di sekitar guide wire ini supaya secara bertahap, ya, dari mulai nanti dengan predilator menggunakan dilator kecil, kemudian menggunakan dilator besar, ya. Kita mulai dulu dengan dilator kecil. Ini dia dilator kecil, ya. Oke, kita masukkan dilator kecil dari ujung guide wire seperti ini, ya. Kita masukkan, masuk tegak lurus tapi perlahan-lahan kita masukkan untuk melebarkan stoma dengan gerakan memutar, ya, dengan gerakan memutar seperti ini, ya. Ini diharapkan stomanya itu akan menjadi lebih elastis dan lebih besar, ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa lepaskan dilator kecilnya. Kemudian kita akan melakukan dilatasi kembali dengan dilator besar supaya stomanya menjadi lebih besar dengan menggunakan dilator besar dan guide kateter ini. Nah, dilator besar dari Primed atau Percutrac PDT ini mempunyai lapisan pelicin, ya, mempunyai lapisan pelicin di sini. Nah, ini caranya dengan diberikan atau dilembabkan dengan aquabides atau
NaCl, boleh di sekitar sini ya. Diberikan air, dilembabkan dengan NaCl atau dengan aquabides. Ini tekniknya boleh, silahkan. Mungkin para dokter lebih suka mencelupkan ini ke NaCl atau ke aquabides, boleh juga ya. Seperti demikian. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup lembab, kita akan memasukkan ujung dari guide kateter ini ke dalam guide wire seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Tahan guide wire-nya, masukkan secara perlahan. Ya. Masukkan secara perlahan. Ya. Ya. Ini boleh 2 sampai 3 sampai 4 kali. Ya, hati-hati. Nah, kemudian kalau sudah, kita lepaskan dilatornya seperti ini. Jadi yang tertinggal adalah guide wire dan guide kateter seperti ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah guide wire terpasang, kita akan segera melakukan pemasangan tracheostomy tube-nya ya, yang ada di dalam set Percutrac PDT. Nah, tapi sebelum itu kita harus melakukan pemeriksaan terhadap balon dari Percutrac PDT ini, apakah dapat mengembang dengan baik sesuai dengan yang seharusnya ya. Kita lakukan pemeriksaan ya. Saya kira ini tidak ada masalah dengan kaf balonnya ya. Oke, saya kempeskan kembali. Oke, baik. Jadi berarti kaf balon pada tracheostomy tube ini dapat berfungsi sesuai dengan yang seharusnya. Baik, selanjutnya kita akan memasang inserter ini ya, inserter ini ke dalam tracheostomy tube ya. Memasang inserter ini ke dalam tracheostomy tube, caranya dengan memasukkan seperti ini ya, memasukkan dengan seperti ini sampai nanti terdengar bunyi klik. Nah ya, ini sudah tracheostomy tube sudah terpasang pada inserter dengan baik. Nah, inserter ini akan memandu tracheostomy tube pada saat pemasangan ya, melewati guide wire dan guide kateter, menembus kulit ya, otot sampai masuk ke dalam trakea ya. Nah, kita sebelum melakukan itu boleh di bagian ujung dari inserter dan tracheostomy tube ini diberikan sedikit jelly plecin, bisa menggunakan KT-gel ya, yang didistribusikan oleh PT Indoprima Bionet juga ya. Oke, nah kalau sudah diberikan jelly plecin, ujung daripada inserter ini kita masukkan ke guide wire ya, seperti ini ya. Kita masukkan ya, kita masukkan terus melewati guide kateter ya, seperti ini ya, ya sampai nanti ada di daerah sini ya. Ini guide kateternya sudah terlihat, bisa sambil dipegang begini boleh kan ya. Nah, kita akan coba masukkan secara perlahan ya, seperti ini. Iya. Nah, tracheostomy tube-nya sudah terpasang pada trakea pasien. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melepaskan inserter, guide kateter, dan guide wire. Ya, kita tahan bagian sayap atau flank daripada tracheostomy.
kemudian kita cabut inserter sekaligus dengan guide kateter dan guide wire-nya. Nah, seperti ini kita sudah tarik ya, kita tarik secara perlahan ya, perlahan. Oke, ya sudah kita angkat. Ini dia ya, sudah kita angkat, kita lepaskan. Nah, selanjutnya pada prosedur resmi rumah sakit, si tracheostomi akan segera disambungkan dengan breathing circuit atau dengan breathing system lainnya ya. Kemudian bisa juga dipasang dahulu obturator untuk membantu mengangkat kotoran jika diperlukan, atau mau dipasang anak kanula atau inner kanula. Nah, dari Perkutrek PDT ini ada inner kanula atau anak kanula berwarna putih. Ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan posisi daripada tracheostomi melalui pemeriksaan X-ray atau radiologi. Ya, jadi anak kanula warna putih ini akan terlihat pada hasil pemeriksaan radiologi. Boleh dipasang dulu seperti ini, kemudian disambungkan dengan breathing system atau breathing circuit, ya. Kemudian kita kembangkan balonnya, ya. Kita kembangkan balonnya. Ya, kira-kira cukup. Nah, akan lebih baik pengembangan kaf balon pada tracheostomy tube juga diperiksa dengan menggunakan kaf inflator untuk memeriksa apakah pengembangan balon sudah cukup, tidak terlalu kuat, kencang, juga tidak terlalu lemah begitu. Nah, selanjutnya beberapa dokter operator akan melakukan penjahitan di sini, ya, melakukan penjahitan di sini untuk memperkuat posisi daripada tracheostomy tube, ya. Setelah itu bisa dilakukan pembersihan di area sekitar stoma dengan cairan antiseptik, ya. Membersihkan semua sisa-sisa darah. Nah, setelah selesai itu bisa dilakukan strapping atau pengikatan. Strapping atau pengikatan. Nah, ini adalah strapping atau tali pengikat yang sudah ada di dalam set Perkutrek percutaneous dilatation tracheostomy-nya, ya. Ini ada seperti tali pengikat dimasukkan ke dalam lubang di dalam sayap tracheostomy tube, kemudian dilingkarkan ke bagian leher daripada pasien. Nah, ini bisa diatur-atur. Apabila berlebihan bisa diperpendek, apabila terlalu kencang maka dapat diperpendek lagi. Ini kebetulan kurang panjang. Coba kita cek apakah sudah, kebetulan pas sekali. Jadi dari bagian ini bisa dimasukkan ke dalam lubang di dalam sayap pada tracheostomy. Nah, kemudian bisa direkatkan seperti ini. Nah, biasanya para dokter operator itu menginginkan ada 1 atau 2 jari kelonggaran pada tali tracheostomy ini supaya tidak menimbulkan iritasi pada kulit pasien. Nah,
Tracheostomy tube PDT percutaneous dilatation tracheostomy dari Primed sudah terpasang dengan sempurna. Nah, selanjutnya akan dilakukan perawatan harian, ya. Nanti juga akan diperiksa oleh dokter-dokter operator. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk tahapan-tahapan penggunaan daripada alat Percutrack PDT set tipe 1 percutaneous dilatation tracheostomy dari Primed yang dibawa oleh PT Indoprima Bionet. Para dokter dan perawat sekalian, apa kira-kira manfaat dari PDT atau Percutrack PDT tipe 1 ini? Nah, pemasangan PDT yang pertama dapat dilakukan secara bedside di ruang ICU. Ini tentu akan mengurangi resiko pada saat pemindahan pasien ke ruang bedah atau kamar operasi apabila dilaksanakan tracheostomi secara konvensional. Kemudian dengan teknik percutaneous dilatasional ini juga dilakukan secara minimal bedah atau minimal invasif. Jadi bisa meminimalisir perdarahan yang terjadi. Nah, dengan teknik pemasangan seperti di atas tadi, maka secara otomatis akan ikut menurunkan biaya atau kos yang ditanggung oleh pasien. Secara teknik pemasangan juga, dengan teknik pemasangan PDT ini, waktu pemasangan pipa tracheostomi menjadi lebih cepat. Itulah kira-kira beberapa keuntungan atau manfaat yang bisa diambil apabila pemasangan pipa tracheostomi dilakukan dengan teknik PDT. Para dokter dan perawat sekalian, demikianlah penjelasan tentang peralatan Percutrack PDT tipe 1 dari Primed Jerman yang didistribusikan oleh PT Indoprima Bionet. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.